Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Kamila. Perkenalkan, saya Sendi Rama Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris NIM 05546056. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila. Saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Pancasila, nilai yang terkandung di dalamnya, serta pelajaran yang masih relevan bagi generasi muda saat ini. Pancasila lahir pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia ingin memiliki dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mempersiapkan hal tersebut, dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, para tokoh bangsa berdiskusi dan menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh yang terlibat antara lain yaitu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Lalu selanjutnya adalah salah satu peristiwa penting, yaitu pidato Soekarno 1 Juni 1945. Jadi, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Pancasila adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila. Isi Pancasila yang disampaikan saat itu meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Karena peristiwa tersebut sangat penting, tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya ada nilai Pancasila yang tercermin, yaitu nilai yang tercermin pada saat proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, dalam proses lahirnya Pancasila terdapat banyak nilai penting yang bisa kita pelajari. Seperti pertama itu persatuan. Jadi, walaupun para tokoh memiliki pendapat yang berbeda, mereka tetap mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah nilai musyawarah. Para pendiri bangsa berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan terbaik bagi negara. Karena semuanya itu perlu dari pendapat banyak orang, tidak hanya dapat diputuskan dari pendapat salah satu orang, yang mana keputusan tersebut menjadi dasar negara dilakukan melalui diskusi dan sidang bersama. Yang ketiga adalah toleransi. Jadi tokoh bangsa menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik ataupun pendapat orang lain. Mereka saling menghargai karena itu salah satu nilai yang penting dalam kebersamaan. Yang keempat adalah nasionalisme atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi semua tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada relevansi bagi generasi muda saat ini. Jadi generasi muda harus menjaga persatuan di tengah keberagaman. Seperti
menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menjaga sikap menghargai, supaya ada rasa kita bisa menghargai orang lain, entah itu pendapat orang lain ataupun pandangan politik. Pendapat orang lain juga sangat penting di era media sosial, karena zaman sekarang itu yang serba media sosial. Selanjutnya adalah semangat gotong royong dan musyawarah masih relevan dalam lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Karena selain itu, semangat gotong royong dan kerjasama itu juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat bekerja kelompok, mengikuti organisasi, maupun bermasyarakat. Jadi refleksi sedikitlah dari pribadi saya. Dari sejarah lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa pendiri bangsa rela mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Nilai persatuan, toleransi, dan musyawarah tersebut sangat penting untuk diterapkan oleh generasi muda saat ini agar Indonesia tetap damai dan kuat di tengah banyaknya perbedaan. Kesimpulannya, pada presentasi ini, Pancasila lahir melalui proses perjuangan dan musyawarah para pendiri bangsa. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila masih relevan hingga sekarang. Karena itu, generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menghormati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.